يا رسول الله يا حيا لك شفاء يا نبي اللهم صل على محمد يا ربي سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كلا سرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كلا سرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل سرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عليه وسلم صلي وسلم دائما على مدى وسلم دائما لمن قد وحدا والآل والأصحاب لمن قد وحدا صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا mari ayo dong kurangi nonton televisi timbang nonton TV luwih bajik ngaji mahaddarul muwahhid wadah kanggo ngaji kumpul para habaib lan para kiai sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman لمن قد وحدا والآل والأصحاب لمن قد وحدا سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سي عبد القادر الجيلاني
جيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيد محمد المالكي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي نبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي الله الله يا من له الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله بشرى لنا نلنا المنى سل الأنا وفالحنا والدهر أنجز وده والبسر أتحم لنا بصر لنا نلنا المنى سال العنا وفالحنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وعلى بيته سنة شمس القادر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Volumenya tambah dikit setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa Allah bihi wa bi ulumihi fit daraini amin. Inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi. Rasulu salawatullahi alaihi wasallamuhu laisa ma'rifatu ghairihi ka ma'rifatihi falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Sesungguhnya qurratul ain, sejuknya pandangan mata, sejuknya pandangan hati, dengan penyaksian itu sesuai atas kadar makrifat dengan yang disaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ghairi ka ma'rifatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah makrifatnya selain beliau itu seperti makrifatnya beliau. Walaisa qurratu ainin ka qurrati. Sudah cukup ya. Tidak ada qurratu ain seperti qurratu ainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qulna inna qurratu ainihi fi salatihi bi syuhudi jalala masyhudi. Dan sungguhnya kita berkata, sesungguhnya qurratu ainnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau disebabkan penyaksian beliau akan kebesaran yang disaksikan oleh beliau, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad asyara ila dhalika biqawli fis salati. Karena sesungguhnya beliau sungguh telah berisyarat kepada hal itu dengan sabda beliau fis salati. Beliau tidak bersabda walam yakul bis salati. Beliau tidak bersabda bahwa qurratul ainnya itu adalah bis salati, namun bis salati. Jadi ketika beliau bersabda wa ju'ilat qurratu aini fis salat, walam yakul bis salati
idh wa salawatullahi alaihi wasallam la taqiru au taqarru ainu bi rabbi, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mata ataupun hati beliau itu tenang, tentram, sejuk dengan selain daripada Rabbnya ataupun Tuhannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqali salawatullahi alaihi wasallam ubudillaha kanaka tarahu. Dan bagaimana sedangkan beliau menunjukkan atas makom ini dan beliau memerintahkan dengannya kepada orang yang selain beliau dengan sabda beliau salawatullahi alaihi wasallam ubudillah, sembahlah olehmu Allah seperti engkau melihatnya, karena kataru wa muhalun ayarahu, sedangkan muhal, mustahil, tidak mungkin bahwa ada seseorang itu dia bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala wa yashhada ma'hu siwahu, dan menyaksikan beserta dengan Allah itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in qala qailun qad takunu qurratul aini bis salati liana fadlun minallahi wa barizatun min aini minatillahi. Ini perlu diingat ya, tadi makna qurratul ain yang pertama adalah qurratul ain yang diraih dengan apa yang ada di dalam sholat, fis sholati, yaitu kan di dalam sholat menyaksikan kebesaran yang disaksikan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ada juga yang mengatakan bahwa terkadang qurratul ain itu bisolati, bukan hanya bisolati tapi bisolati, dengan solat. Orang merasakan tenang hatinya, sejuk pandangan matanya dengan solatnya atau sebab solatnya. Li'annaha fadlun minallahi, karena sungguhnya solat adalah anugerah dari Allah. Wa barizatun min aini minatillahi, dan tampak muncul dari zat anugerah atau pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yafrahu biha, maka bagaimana ada seorang hamba Allah tidak bergembira dengan salat. Wa kaifa la takunu qurratul aini biha, dan bagaimana tidak ada qurratul ain dengan salat. Waqad qala subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan, nih Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau tahu ya, sebagai tabuah Quran ya, surat Yunus ayat 58. Surat ke berapa? Yunus Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sudah pernah ya? Sudah pernah dibahas ya? Ya, biar kita lihat aja teks Qur'annya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa khairum mimma yajma'un. Kul katakan bi fadlillahi dengan anugerah Allah wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Ia adalah lebih baik daripada apa yang mereka manusia kumpulkan. Apa rahmat Allah? Apa anugerah Allah? Anugerah Allah di antaranya adalah Islam, rahmat Allah, turunnya Al-Quran. Di dalamnya terkandung syariat Allah SWT, maka dengan syariat Allah itulah hendaknya mereka bergembira dari syahadatnya, solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan syariat yang lainnya. Gembira bila kita bisa menunaikannya, itu lebih baik daripada apa yang manusia pada umumnya itu adalah orang-orang yang mengumpulkannya. Itu sudah dibahas sebelumnya. Wa'lam anal ayata qad awma'at ilal jawabi liman tadabbara sirral hitabi. Ketahuilah sesungguhnya ayat itu sungguh telah memberi isyarat kepada jawaban bagi orang yang merenungkan rahasia hitop, rahasia daripada arah pembicaraan. Bidzqala fa bidzalika falyabrahu, pada waktu Allah SWT berfirman fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka umat Islam, orang-orang beriman, muslimin muslimat bergembira. Mereka hendaknya bergembira. Wa maqala fa bidzalika fafrah ya Muhammad. Allah Ta'ala tidak berfirman maka dengan itu gembiralah engkau wahai Muhammad. Tapi yang Allah firmankan adalah kul ya. Jadi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi mereka, bukan engkau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul lahum falyafrahu bil ihsani wat tafaduli. Katakan kepada mereka umat manusia, umat Islam, muslimin muslimat, hendaknya mereka bergembira dengan ihsan, dengan kebaikan karunia Allah dan anugerahnya, tafadul, anugerah dari Allah SWT. Wal yakun farahuka anta bil mutafadzili, dan hendaknya ada kegembiraanmu itu, engkau itu dengan zat yang memberi anugerah. Kama qala bil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, Qulillah thumma dharahum fi hawdihim yal'abun. Buka sekarang Al-An'am ayat 91. Jadi supaya kita tahu di mana tempat ayat itu. Ini ayatnya ternyata ada 4 baris. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ.
Moga-moga pada sehat semuanya ya. Tapi kalau sehat jangan kayak orang sakit. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Nah di sini nih kita bagian ujung ayat. Qul katakan olehmu wahai Nabi, Allahu Allah. Tsumma dzarhum, kemudian tinggalkan makan mereka kaum nas bi'adhihim di dalam bicaraan mereka ya, di dalam ketertenggelaman mereka, dalam penyelaman mereka, yal'abuna, bermain-main ya mereka itu. As-salatu ya'ajalu ma yatahifullahu ta'ala bi ibadahu wa yahdihi ilaihim. Salat yaitu adalah paling besarnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada para hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Jadi mestinya sekarang kita udah mulai memperbaiki persepsi kita tentang sholat. Kalau sholat untuk kebanyakan orang dianggap sebagai beban, sebagai sesuatu yang memberatkan, menyusahkan, maka mestinya orang yang sudah sampai kepada kajian ini berubah persepsinya. Salat adalah sebesar-besarnya hadiah yang Allah berikan kepada para hamba. Salat adalah hadiah Allah. Salat adalah hadiah Allah SWT. Di dunia ini mau ketemu pejabat, jangan yang tingkatan tertinggi. Pejabat-pejabat tingkat apa, kecamatan, kabupaten, kodia saja susah ketemu. Kadang harus pakai perjanjian segala ataupun minta waktu audiensi. Sementara dengan sholat kita dipanggil menghadap Allah, muwajah dengan Allah sehari sampai 5 kali yang diwajibkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
Bayangkan, menghadap kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Dan siapapun yang menjadi ahli sholat adalah orang mujur, diberi hidayah oleh Allah menjadi ahli sholat. Bintu wayati ilaihi. Wa bil hadisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dalam hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau bersabda, ma'uti abdun bid dunya khairan min ayyudana lahu fi raq'ataini yusallihima. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba itu diberi di dunia yang lebih baik dari bahwa ia diizinkan di dalam menunaikan sholat 2 rakaat. Makanya kita ini sering salah persepsi. Ada orang katanya agamanya Islam, tapi kok tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Aslinya jangan keras-keras, bukan dia yang tidak mau sholat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang belum mengizinkan dia untuk dibolehkan sholat menghadap Allah. Jangan GR, saya mah tidak perlu sholat, tidak pakai sholat juga ada sukses. Aslinya bukan begitu. Aslinya justru Allah yang belum mengizinkan dia itu bersujud, atau dari awal belum izin dia untuk takbiratul ihram, untuk rukuk, sujud dan sebagainya. Sebagaimana ada orang yang udah sering diceritakan itu, mahasiswa Indonesia di Madinah udah 3 tahun mukim di Madinah, belum sekalipun mau ziarah makam Rasulullah. Katanya dalil ziarah makam Rasul itu dhaif. Yang sahih itu adalah menziarahi Masjid Nabawi. Ketika disampaikan kepada almarhum alhamdulillah Kiai Abdul Wasafi'i, yang ketika itu beliau sedang di Madinah, beliau mengatakan bukan dia yang tidak mau ziarah makam Rasulullah, aslinya itu Rasulullah yang tidak mau diziarahi oleh anak muda sombong macam dia. Aslinya begitu. Kenapa dikatakan bahwa salat adalah anugerah yang begitu besar dari Allah? Bahkan dikatakan tidaklah diberi seorang hamba di dunia ini yang lebih baik daripada ia diizinkan salat 2 rakaat. Fabiya yahsulu lahum al-khalwatu mahu wal infiradu bil mujalasati lahu wal inqitau ilai. Di dalam salat itu akan hasil bagi mereka para hamba Allah khalwat bersama Allah, menyepi atau tersembunyi hanya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menyendiri duduk bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bersambung kepada Allah tanpa putus selama dalam sholatnya. Babi yartafiu an qulubihim malujubu walastaru, dan di dalam sholat itu akan terangkat dari hati-hatinya mereka para hamba Allah tutup-tutup dan tapir-tapir yang menghalangi dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatajalla fiha haqaiqul asrari, dan di dalam salat akan tampak di dalamnya hakikat-hakikat sir-sir atau rahasia-rahasia ilahi. Wa tasruqu fiha sawarikul anwar, dan akan bersinar di dalam salat itu sinar-sinar cahaya-cahaya ilahi. Babiya takunu
al-munajatu wal musafatu kama taqaddama. Dan dalam salat juga akan ada munajat, ya. Itu munajat itu pertukaran rasa, pertukaran hati atau bisik-bisik di antara dua orang, kalau itu manusia, kalau ini di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Juga akan adanya penjernian hati, penjernian akal dan sebagainya. Orang kalau sholat itu tidak ada yang ngaku benar, semua ngaku salah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Awalnya minta ampunan, akhirnya minta maaf. Itu sebagaimana telah terdahulu demikian. Wa yasilatun bainal abdi wa baina rabbi azza wa jalla. Dan dia salat itu juga merupakan hubungan di antara seorang hamba dan di antara Tuhannya Allah azza wa jalla. Nah sekarang qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi rahimahullahu as-salatu imaduddini wa awalu syai'in faradahu Allahu 'alal muslimina. Ini sekarang kita masuk kepada bacaan yang baru, ya. Qala, telah berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi oleh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi rahimahullahu, rahimah memberikan rahmat wa akan beliau Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, Allah la Allah, as-salatu imaduddini wa awalu syai'in faradahu Allah 'alal muslimina. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddini wa awalu syai'in faradahu Allah 'alal muslimina. Wa bis salati iqbalullahi 'alal abdi liyuqbilu ilaihi fi suratil abidi tadallulan wa tasliman wa tabattulan wa tahaddu'an wa targhiban wa tamallukan. Ini tabatulan. Di sini apa nih? Tadi ada teks yang berbeda sedikit, ya. Ini sini apa? Tabadulan, ya. Jadi Imam At-Tirmidzi atau Turmudi rahimahullah, Muhammad bin Ali At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyatakan as-salatu imaduddini. As-salatu bermula salat itu imaduddini, tiang agama. Wa awalu syai'in, dan awalnya sesuatu fardu yang memfardukan wa akan syai' Allah al-muslimin, atas orang-orang Islam. Wa salati, dan itu tab dalam salat iqbalu wai, bermula menghadapnya Allah alal abid, atas para hamba. Liyuqbilu, supaya menghadap ya al-abid ilai, kepada Allah, fi suratil abidi, di dalam rupa para hamba, tadallulan, halnya merasa hina di hadapan Allah, wa tasliman, dan berserah diri kepada Allah, wa tabadzulan. Ada teks lain di dalam kitab ini, tabatulan. Kalau tabatul itu artinya tekun beribadah semata-mata kepada Allah. Kalau di sini tabadulan. Kalau tabadulan artinya
Di antaranya itu merasa tidak malu. Merasa tidak malu, tidak malu untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaduan, dan merendah, wa tahusuan, dan tunduk, bertergiban, dan suka atau ingin bertamalukon, dan mencari muka, cari perhatian. Fal wukufu, maka bermula berdiri itu tadzallulun. Tadzallulun, sikap menghinakan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takbiru, dan bermula takbir itu taslimun, penyerahan diri kepada Allah. Bersana'u, dan pujian, tilawatu, dan bacaan itu tabadulun, itu tabadulun. Jadi ungkapan tidak merasa malu memohon kepada Allah. Ruku, dan ruku itu tahaddu'un, merendah, sikap merendah. Wa sujudu, dan bermula sujud itu tausun, sikap tunduk. Wal julusu, dan bermula duduk itu tarawubun, sikap menginginkan. Wa tasahudu, dan bermula tasahud itu tamalukun, sikap mencari muka atau mencari perhatian Allah. Fa'aqbala, maka menghadap al-abdullah surah al-abidu, ya. Fa'aqbala, maka menghadap al-abidu oleh para hamba ilallahi kepada bihadi surati, dengan gambaran ini, liukbila, supaya menghadap Allah oleh Allah alaihim, atas mereka abid, bitarahumi, dengan kasih sayang, wa ta'atufi, dan ya kasih sayang, wa taqabbuli, dan menerima, wa takarrumi, dan sikap pemurah ataupun dermawan, dengan sikap dermawan, pemurah, wa taqarrubi, dan taqarrub, pendekatan. Falaisa, maka tidak ada sesuatu min amri dini, dari urusan agama, itu a'dhama, lebih besar, min hadhihi, daripada ini salat. Walihada, dan karena ini qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddini, as-salatu bermula salat itu imaduddini, tiang agama. Kalau mau dilanjutkan, as-salatu imaduddini, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad atamaddin. Para sahabat sekalian, mari kita cermati baik-baik, ya, karena ini ilmu hal. Sehari-hari kita sholat, kalau tidak ngerti isinya, ya akhirnya sholat itu hanya menjadi beban berat. Padahal harusnya sholat itu menjadi nikmat berat. Sampai dikatakan ini sebaiknya kita benar-benar hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utiya abdun bid dunya khairan min ayyudana lahu fi raq'ataini yusallihima. Ma utiya abdun bid dunya khairan min ayyudana lahu fi raq'ataini yusallihima. 3 kali bismillah.
Mana ini suaranya? Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma udiya abdun bid dunya khairan min ayyudan lahu bi raq'ataini yusallihima. Tidaklah seorang hamba itu diberi di dunia yang lebih baik daripada bahwa ia diizinkan sholat 2 rakaat. Biarpun dia sudah diberi harta benda pangkat jabatan tapi belum diizinkan sholat, berarti dia belum mendapatkan nikmat yang terbaik. Jadi jangan anggap remeh karunia menjadi ahli salat, karena itulah di antara pemberian Allah yang terbaik di dunia. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi rahimahullah telah berkata, Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Wa awalu syai'in faradahu Allah 'alal muslimin, dan awalnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kaum muslimin. Wa salati iqbalullahi 'alal abdi liyuqbilu ilaihi fi suratil abidi tadallulan wa tasliman wa tabadzulan aw tabattulan wa tahadduan wa targhiban wa tamalukan. Di dalam sholat itu, coba ini menjadi saat kita muhasabah, apa kita udah sampai, apa sudah ada dalam sholat kita itu. Di dalam sholat itu terdapat apa? Wabi sholati, dan itu dalam sholat iqbalullahi 'alal abdi. Di dalam sholat itu terdapat menghadapnya Allah atas hamba, alal abidi, atas para hamba. Supaya apa? Liyuqbilu ilaihi fi suratil abidi, supaya para hamba itu menghadap kepada Allah di dalam rupa atau bentuk sebagai para hamba. Nah, di sini nih, mohon maaf nih, kalau umpamanya ada nanti di antara kita udah jadi pejabat tinggi, jadi orang besar, berarti gemuk dong dia. Jadi orang yang dimuliakan oleh masyarakat, ibaratkan tentara udah jenderal, atau kalau polisi apa udah kombes popo. Tapi ingat, ketika sholat, tidak ada lagi jenderal, tidak ada lagi kopral, tidak ada lagi direktur, tidak ada lagi tukang bubur. Yang ada siapa? Abdullah, hamba Allah. Wa bis salati iqbalullahi 'alal abidi liyuqbilu ilaihi fi suratil abid. Di dalam salat itu ada menghadapnya Allah kepada para hamba, supaya para hamba itu menghadap Allah di dalam rupa para hamba juga. Jangan sampai ada orang sedang salat merasa masih direktur, lagi salat merasa jenderal, lagi sholat merasa misalnya apa, ketua MUI atau ketua apa. Tidak ada. Ketika sholat itu rupanya suratul abid. Bagaimana sikapnya? Tadallulan, ya dia merasa hina di hadapan Allah. Jangan seperti ketika jadi pemimpin upacara dilapori oleh
jadi apa, inspektur upacara dilapori oleh komandan upacara. Enggak, kita itu tadallul, taslim, berserah diri kepada Allah. Tabatulan, ada membaca tabatulan, di mana kita ini sudah tidak merasa malu lagi, termasuk tidak malu ngaku orang yang punya salah. Maka di antara dua sujud ya kita minta ampun, minta maaf. Rabbi firli warhamni wajburni dan sebagainya. Kemudian kita merendah, tahaddu, targhib, kita menginginkan mendapatkan karunia Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Maka kita minta juga Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Wa tamalluqan, juga mencari muka di hadapan Allah. Maka kita memuji-muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin dan sebagainya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar bolak-balik. Fal wuqufu tadallulun. Nah, ini penting untuk dicermati ya, kesesuaian kita dalam sikap salat. Fal wuqufu tadallulun. Maka berhenti berdirinya kita, macam kita berhenti, kita berdiri, wukuf, itu tadallul. Sikap hina kita di hadapan Allah. Maka ketika sholat itu jangan seperti gaya komandan upacara kan? Kalau komandan upacara itu kan jalan aja gini kan, ya enggak? Nggak ngelihat ke apa namanya tanah atau ngelihat gerak kaki enggak. Power. Apa zaman ini? Upacara peringatan siap dilaksanakan. Itu. Walaupun dia utangnya lagi gebel, selesai upacara mau ditagih tetap harus. Tapi kalau sholat bukan gitu. Sholat tadallul, berdirinya itu nunduk, yang dipandang apa? Tempat sujud, gitu loh. Berdiri itu adalah tadallul, wa takbiru taslimun, dan ketika kita takbir, bahkan kemudian dibarengi juga dengan sunnah ayatnya angkat tangan, Allahu Akbar. Tuh. Kita ini taslim, berserah diri kepada Allah. Nyerah ada. Ya terserah. Ini sekarang kita ini sering lupa ini. Sholat bolak-balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat, tidak berserah diri kepada Allah. Ngatur dunia sendiri lagi. Hukum Allah disingkirkan. Hukum setan atau hukum daripada orang-orang kafir ditegakkan. Kita lupa ketika takbir itu taslim, wathana'u wa tilawatu tabadzulun, atau ada yang baca tabattulun. Sedangkan kita memuji kepada Allah, terus membaca Fatihah dan sebagainya, surat ataupun tasbihnya dan doa-doanya itu bagian daripada sifat, daripada sikap tabaddul, di mana kita tidak ada merasa malu untuk mengakui kesalahan sehingga kita mohon ampun, atau merasa tak berdaya sehingga kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ruku' ta'udun, sedangkan sikap ruku' adalah tahaddu, ungkapan daripada sikap merendah kita kepada Allah. Sujud tahusun, sedangkan sujud itu ketundukan kita kepada Allah. Jidat yang paling kita
Yo, jaga kehormatannya, ndak terima kalau ditunjuk orang, apalagi sampai ditonjok orang. Tapi ketika sujud ditempelkan dengan tanah ataupun dengan lantai ataupun dengan alas salat kita. Wal julusu tarahubun, sedangkan duduk itu adalah sikap menginginkan. Ingin apa? Ya itu, ingin mendapatkan karunia Allah. Makanya kita minta Rabbi beli terus warhamni, ya Allah sayangi aku, wajburni tambal kuranganku, Rabbi warhamni warfa'ni angkat derajatku, warzuqni berikanlah rezeki kepadaku, wahdini berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini selamatkan sehatkan aku, wa'wani maafkan aku. Tasyahud tamalukun, sedangkan tasyahud itu tamaluk, sikap mencari muka kalau bahasa kita manusia itu, atau mencari perhatian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita sadar tidak selama ini cari muka di hadapan Allah, maka kita ucapkan at-tahiyyatul. Orang kompak ya, yang ngantuk-ngantuk diingetin, udah siap kain kapan belum gitu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Apa itu? At-tahiyyatu segala penghormatan, at-thayyibatu segala kebaikan-kebaikan. At-tahiyyatu, at-tahiyyatul mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh, al-mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh, segala macam keberkahan. At-tahiyyatul mubarakatuh, as-sholawatu, segala macam rahmat takdim. At-tahiyyatul mubarakatuh, salatu thayyibatu, at-thayyibatu segala macam kebaikan. Lillahi milik Allah. Itu. Ya, maksudnya apa? Karena kita menyebut bahwa semua itu milik Allah, ya harapannya nanti kita itu nanti diberi ya, limpahannya ataupun curahannya dari kehormatan yang Allah miliki, kita pun diberikan apa? Tetesan kehormatan karunia Allah. Yang kalau dalam kitab kami itu disebutkan in aradta izzan la yafna fala tasta'izzanna bi izin yafna. Kalau ya, jika engkau menghendaki kemuliaan yang takkan pernah sirna, maka jangan kamu itu mencari kemuliaan dengan sesuatu yang sirna. Barang ada orang jumawa merasa mulia dan kuasa karena kedudukan dan jabatan. Betul? Kira-kira suatu saat berhenti enggak? Apa yang berhenti? Jabatannya yang berhenti atau dia yang berhenti dari hidup, kan gitu. Dan kalau sudah tidak punya jabatan, nanti lihat apa yang terjadi. Dalam contoh kecil ya, kita pernah menyaksikan dalam satu acara itu. Ada satu acara Maulid Nabi kali itu. Ada seorang datang. Itu ndak ada yang nyambut, ndak ada yang ngasih tempat khusus. Akhirnya dia duduk di bagian belakang duduknya jamaah. Padahal beliau itu termasuk sesepuh yang dulunya pernah menjadi orang nomor satu di satu wilayah. Misalnya di Jakarta ini dia adalah orang yang dulu pernah menjadi wali kota.
Ketika dulu dia jadi wali kota, kalau dia datang kira-kira orang sambut enggak? Sambut. Terus dikasih satu tempat yang terhormat tidak kira-kira? Kasih. Ternyata setelah hendak menjabat tidak ada lagi yang menyikapi seperti itu. Itu contoh. Makanya siapapun yang sekarang lagi punya jabatan, kalau kata orang tua zaman dulu, ngono ya ngono neng ojo, ngono. Nanti ada waktunya. Lepas jabatan, lepas kehormatan. Tapi ada orang yang kehormatannya itu tidak lepas oleh waktu ataupun zaman atau apa, karena kehormatannya itu adalah percikan karunia kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sikap tamaluk begitu. Faqbalal abidu ila Allah bihadi surati liyaqbalallahu alim bitarahmat ta'atuf wa taqabbuli wa taqarrum wa taqarrubi. Maka para hamba itu menghadap kepada Allah dengan rupa ini, dengan gambaran ini, supaya Allah menghadap kepada mereka dengan sikap tarohumnya, sikap belas kasihnya, wa ta'atufi, kasih sayangnya, wa taqabbuli, dan menerimanya, wa taqarrumi, dan kedermawanannya atau kepemurahannya, wa taqarrubi, dan pendekatannya. Pendekatan yang mana? Itu udah sering baca hadisnya ya. Orang yang datang menghadap Allah dengan jalan kaki, Allah akan datang dengan lari gitu. Kalau ada orang datang menghadap kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepadanya sedepa atau sehasta. Itu intinya. Takarubnya begitu. Walaysa syai'un min amri dini a'zama min hadhihi. Tidak ada sesuatu daripada urusan agama itu yang lebih agung daripada ini, daripada solat. Solat yang sebenar-benarnya solat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini beliau Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Maksudnya imaduddinil Islam, yaitu tiang agama Islam. Ini kalau dilanjutkan, faman aqama faqad aqamaddin, barang siapa dirikan salat, dia berarti ikut andil mendirikan agama Islam. Faman taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh ia merobohkan bangunan agama Islam itu. Ada lagi yang lain. Wa qala, telah bersabda ya Rasul fi haditsin, dalam hadis akhirin yang lain, as-salatu nurun. As-salatu bermula salat itu nurun, cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi hadisin akhirin, as-salatu nurun. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa? Salat itu cahaya. Ya, salat itu bisa menjadi cahaya, bahkan juga bisa mencahayai. Maka kalau ada orang yang gelap, salah satu jalan untuk mendapatkan sinar terang, salat. Tapi saya sudah sholat masih gelap saja. Oh, berarti masih banyak isolator. Ya, perbanyak lagi, gosok lagi, sampai isolatornya itu rontok, sehingga connect.
terhubung. Itu yang disebut dalam kajian kita itu ingkitaun. Ingkita di sini bukan putus, tapi justru karena nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terputus ya penghalangnya yang terputus. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan biwajhihi 'alal 'abdi ma dama fi salatihi wa inna Allah la yansabu ila ahadikum wajhahu ma dama muqbilan 'alaihi. Waqala, telah bersabda Rasul, la yazalu, tidak berhenti-berhenti, artinya terus menerus, Allah itu mukbilan, menghadapi wajhi, dengan wajahnya Allah, alal abdi, atas seorang hamba, madama, selagi terus menerus abad itu bisalati, dalam salatnya abad. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah itu layan sabu, sungguh menegakkan, ila hadikum, pada salah seorang kamu sekalian, wajahkan wajahnya Allah, madama, selagi terus menerus, ya dukum, itu mukbilan, orang yang menghadap, alaihi, atas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala aidan, waqala la yazalullahu mukbilan biwajhi alal abdi madama bi salatihi wa inna Allah la yansabu ila adikum wajhahu madama mukbilan alaihi. Bismillah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yazalullahu mukbilan biwajhihi 'alal abdi madama fi salatihi. Tidak berhenti-berhenti, hanya terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu menghadap dengan wajahnya Allah atas seorang hamba selagi hamba tersebut tetap di dalam sholatnya. Nih, kita ini udah jadi rakyatnya presiden bertahun-tahun, betul? Pernah enggak presiden ngeliatin kita? Presiden ketinggiannya, lurah, kita udah jadi warganya lurah, udah bertahun-tahun. Ada di antara kita yang pernah itu lagi melakukan sesuatu dipandang oleh lurah? Mungkin ada ya, mungkin ada. Banyakannya belum. Tapi kita ini bisa dalam keadaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahkan dalam keterangan begini, wa inna wala yang sabu iladikum wajhahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan wajahnya pada salah seorang kamu sekalian, madama mukbin alaih, selagi ia adalah orang yang menghadap kepada Allah. Jadi sebetulnya bisa dikatakan sederhana untuk tahu kita ini sedang di mana, atau kita ini sedang menghadap kepada siapa, siapa yang sedang menghadap kepada kita, bisa terlihat misalnya dalam sholat. Karena selagi seseorang itu dia menunaikan sholat, maka berarti saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang menghadapkan wajahnya kepada hamba yang sholat itu. Bahkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan wajahnya kepada salah seorang sekalian selagi ia menghadap kepada Allah. Nah, problemnya adalah apa benar ya sholatnya kita itu menghadap Allah itu. Ya kalau tidak, ya akan terjadi penyesuaian.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghadap kepada hamba yang ternyata hatinya tidak menghadap kepada Allah. Wa li ajli hadhil fawaidi kanatis salatu mafza'a dzawil faqati wadh-dhururati min arbabil qulubi fayunihim wujuduha an kulli marhubin wa yatasalluna biha an kulli mahbubin. Beli ajli hadhil fawaidi, dan karena arahnya faidah-faidah ini kanat ada salatul salat itu mafza'a dzawil faqati, tempat perlindungan orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan, wadzarurati, dan bahaya-bahaya ataupun keniscayaan-keniscayaan, min arbabil qulubi, dari orang-orang yang memiliki hati. Bayuni, lalu mengkayakan atau mencukupkan him akan mereka arbabul qulub ataupun dzawil faqat wujuduha, oleh adanya salat atau wujudnya salat, an kulli marhubin, dari semua yang disukai. Wayatasalluna, dan melupakan ya arbabul qulub biar sebab salat an kulli mahbubin, dari setiap yang dicintai. Ini luar biasa kalau udah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ajli hadhil fawaidi kanatis salatu mafza'a dzawil faqati wa dzururati min arbabil qulubi wa yunihim wujuduha an kulli marhubin wa yatasalluna biha an kulli mahbubin. Karena arahnya faedah-faedah ini, maka adalah solat itu merupakan mafza'a dzawil faqati wa dhurat min arabil qulub. Solat itu menjadi tempat perlindungan, tempat mengungsi orang-orang yang memiliki faqat. Apa faqat? Memiliki hajat, memiliki butuh. Butuh apa? Kalau yang sakit butuh sehat, betul? Orang kompak, yang sakit butuh sehat. Yang sehat butuh apa? Butuh selamat. Bab sehat tapi tiba-tiba tidak selamat, ya pulang gotong juga. Kok digotong? Ya keserempet apa? Kok pajak? Butuh selamat. Yang nganggur butuh pekerjaan, yang kerja butuh gaji, kerja tok ora ono gajine gara-gara corona padha atau gajinya separuh. Yang masih bujangan butuh, kok ndak ada suara? Yang jelas gitu loh, biar segera diwujudkan. Yang masih bujangan butuh apa? Pasangan. Ya, yang masih gadis butuh nah ini namanya belum tabadul. Kalau tabadul kan tidak malu kalau minta kepada Allah, betul enggak? Tapi ya itu nanti urusan pribadi. Jadi intinya itu kalau kita belum yang neko-neko, belum yang aneh-aneh, yang ruwet-ruwet, sebetulnya sholat. Kok sholat, Pak? Ya kita ini kan kayak orang kalau latihan silat gitu. Tuh orang kalau memang ahli bela diri, apa aja bisa jadi senjata ampuh, betul enggak?
Tapi kalau kita ini tidak ada yang ampuh, bawa pisau malah ngelukain diri sendiri. Nah, sholat itu sebetulnya ampuh bagi orang yang sudah mampu mengamalkannya. Kalau sampai di sini disebutkannya, sholat itu mafza adzawil faqat wa darurat. Pokoknya orang-orang yang lagi kepentok hajat, tidak ada tempat paling atau tidak ada satu amalan paling tepat kecuali sholat. Makanya kalau misalnya kita menyaksikan kita ini ya, di luar daripada sholat-sholat fardu malam-malam kok ternyata tidurnya pules-pules, berarti memang lagi tidak pada punya hajat. Udah cukup kabeh, betul? Kok kayak tidak ada orang kan? Kalau malam-malam ahwat tidak ada yang bangun ya, nyempetin sholat walaupun 2 rakaat, berarti memang lagi pada komplit semua hajatnya. Kalau merasa butuh ya bangun, biar yang dagang laris gitu. Yang pingin segera menikah segera ada yang lamar, yang lamar segera bisa beli mas kawin tapi mahal sekarang gitu. Repot ternyata. Itu kita udah sering sebut ya, kenapa sih kok mesti repot amat, mau mendapat sesuatu aja mesti wiridan, mesti sholat, doa. Karena insya Allah kita orang yang dikehendaki diberi setelah dekat gitu. Diberi setelah menjadi kecintaan, diberi setelah diberi satu kedudukan, bukan sekedar diberi tanpa mau dikenali, seperti diberi bingkisan yang dilempar dari jendela mobil, karena yang lempar tidak mau tahu siapa yang mendapatkan. Bayunihim wujuduha an kulli marhubin, aslinya nih ya, maka wujudnya sholat, adanya sholat mencukupi mereka arbabul qulub itu dari semua yang dicinta atau yang disuka. Yatasalluna bi an kulli mabum, bahkan adanya sholat itu bisa membuat para arbabul qulub, orang-orang yang memang punya hati itu lupa dari setiap sesuatu yang dicinta. Waduh, ini luar biasa. Orang bisa lupa dengan apa yang dicinta dikarenakan dia itu asik di dalam sholat. Kalau kita buka nanti kalau sampai babnya bacaan kita kitab Nasihuddiniyah, nanti kita akan ketemu di bab sholat. Salah satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Habib ya, Ali Zainal Abidin gitu. Al-Habib atau Syekh Ali Zainal Abidin itu beliau sedang sholat, rumahnya kebakaran, orang teriak-teriak, bokoran. Beliau tasya husuk sholat, sampai selesai baru nyingkir. Beda dengan kita, betul nggak? Betul, sholat gitu, mendengar kebakaran langsung mencelat. Nah, kenapa beliau bisa seperti itu? Nah itu, orang kalau udah benar-benar sholat itu bisa sampai lupa dari setiap yang dicinta, termasuk lupa dari bahaya. Ketika ada yang nanya, beliau jawab, ada kebakaran, ada api kok Tuhan bisa tenang-tenang saja ya, karena saya sibuk dengan api yang lebih panas, lebih membara lagi, yaitu api neraka. Qala ta'ala berfirman wa ta'ala
wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Bukan, surat Toha ayat 132. Surat berapa? Toha 132. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menjadi obat kita ya. Kita baca dari 130 dulu nih. Wasbir ala ma yaqulun Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Fasbir ala ma yakulun, sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Dulu Nabi dakwah dengan kalimat-kalimat yang tiada lain tiada bukan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Tapi tetap orang kafir, orang fasik di Madinah, orang-orang munafik mengucapkan kepada Nabi berbagai macam ucapan tuduhan yang intinya ingin menjelek-jelekkan dan menjatuhkan kedudukan Nabi di tengah umat manusia. Lalu bagaimana sikap kita ngadepin yang seperti itu? Sebagaimana yang beritahu pada Rasul, sabar, tabah. Mohon ini ada sekarang ini tidak tahu lagi zaman apa namanya. Tiap ada masalah apa gitu yang disalahkan itu adalah kaum muslimin yang merindukan tegaknya Islam yang kafah. Betul. Ini salahnya yang sering kita lihat di sosmed atau di media itu. Ini salahnya HTI. Ini misalnya begitu. Sampai kata Gus Nur itu, atau ada lagi tuh, ada mana seorang yang bikin
unggahan di sosmed tuh. Jangan-jangan ada sandal hilang itu di masjid. Ada macet, salah. Gimana itu kayak gitu itu? Ada pembakaran bendera partai, yang salah? Lah sing aksi sopo, sing salah sopo? Jangan-jangan nanti ada pembagian bantuan apa itu? Bantuan bansos salah sasaran, yang salah? Itu ada suami istri cerai, yang salah? Geger. Gimana itu? Fasbir ala ma yaqulun. Sabar atas apa mereka katakan. Supaya kita bisa tetap sabar, wasahbi bihamdi rabbika. Bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Qoblatul syamsi, sebelum terbit matahari. Salat subuh, salat subuh. Wa qabla ghurubiyya, sebelum tenggelamnya matahari, sebelum matahari. Berarti apa itu? Ya, asar, kemudian duhurnya juga kan sebelum tenggelam matahari juga. Wa min ana ilail, dan di pertengahan malam. Fasabbih, pertengahan malam. Berarti apa itu? Bisa. Fasabbih, maka bertasbihlah, watrafan nahar, dan di ujung-ujung daripada hari, ujung hari, atau apa maksudnya ya, tepi-tepinya hari maghrib. La'allaka tardo, semoga engkau ridho, semoga engkau bisa merasa lega, puas. Nah ini juga jadi pria ini, jadi apa namanya, ilmu nih. Kita ini kadang dalam hidup ini, dalam interaksi kemasyarakatan, mendengar kalimat nyelekat-nyelekit, ternyata di antara solusinya apa? Sholat. Lagi boleh kita udah ngaji, udah tamat kitab Bidal Hidayah. Kalau namanya bermasyarakat, berteman, ndak usah dramatis. Kalau ada kita punya teman mengecewakan, ndak usah dibahas panjang lebar. Itu biasa. Oh? Itu biasa. Masa ya katanya pondok, ngajinya tafsir, yo hadis, ngajinya kitab tasawuf, macam-macam kok kayak begitu. Omongannya, sikapnya, ndak punya komitmen, ndak punya perasaan, suka nyakiti hati orang, terutama hatiku. Yalah, ngajinya udah tamat gitu. Itu biasa. Ngono repot. Bahkan kita udah baca kok, kata Imam Ghazali, dari 100 orang kita punya kenalan, dari 100 kita punya teman atau bahkan sahabat. Cari satu aja yang tulus gitu, berteman dengan kita, bersahabat dengan kita, bersih hatinya, luar dalam dengan kita. Ketemu satu aja itu udah mujur banget gitu. Mujur itu. Jadi kalau kita mau ngamalin seperti ini, fasbir ala ma yaqulun wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi qabla ghurubiha wa min ana ilail wasabbi wa atrafan nahari la'alaka tarda. Tuh. Wala tamuddanna, dan jangan
panjangkan atau jangan bentangkan benar-benar ya, wala tamudanna, dan jangan benar-benar bentangkan olehmu ainaika, akan dua matamu. Lo bahasa kasarnya itu jangan benar-benar pelototkan oleh ainaika, akan dua matamu. Ilama kepada segala sesuatu mata'na yang telah memberikan kesenangan ataupun kenikmatan oleh Allah dengan azwajan, akan pasangan-pasangan hidup minhum dari mereka. Zahratal hayati dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Linaftina, supaya memberi cobaan, berikan fitnah, berikan cobaan oleh kami Allahum, akan mereka manusia, di dalam ma mata'na, kepada orang yang omongannya celekat-celekit, terlebih dalam keterkaitan Islam. Gara-gara kita memperjuangkan Islam, gara-gara kita ingin menegakkan Islam, gara-gara kita ingin hidup dalam jalan Islam, terus mereka omongannya cemplang-cemplung, omongannya celekat-celekit, bahkan sampai mau ngusir-ngusir. Siapa yang tidak mau tunduk kepada aturan apa? Aturannya sopo? Pemerintah atau apa? Maka keluar gitu dari negeri ini, sementara negeri ini milik Allah. Terus kalau kemudian nanti diusir oleh yang punya negeri ini gara-gara kita tidak mau itu tunduk kepada syariatnya, bagaimana? Ya tetapi kan udah diajarin kita, jangan diladeni dalam ucapan. Dan kalau kemudian kita melihat mereka oleh Allah diistidraj gitu, kehidupannya diberi oleh Allah kesenangan, rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah, duitnya berlimpah-limpah ruah ya. Terus azwajan minhum, kami berikan, Allah SWT berikan kesenangan kepada mereka itu, bukan pasangan-pasangan mereka, kehidupan mereka di dunia ini di apa istilahnya, diselimuti atau dipenuhi dengan perhiasan dunia. Hobinya jalan-jalan ke luar negeri ya, shopping, beli tas saja harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Itu tas harganya miliaran, itu untuk bawa apa ya? Aneh-aneh. Coba itu tas miliaran kasih duitnya ke kiai yang lagi membangun pondok, wah jadi satu gedung, Masya Allah. Padahal itu sesungguhnya fitnah. Linaftina umpi, supaya kami Allah SWT coba mereka di dalamnya. Maka bisa jadi ada orang sudah punya rumah megah, tapi hidupnya itu rasanya sedih. Kenapa? Yang dia lihat rumah tetangga lebih megah. Itu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, sedangkan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Lalu apalagi? Wa'mur, perintahkan olehmu, halakakan keluargamu, bisalati, dengan salat, wastabiran, sabarlah olehmu alaiha, atasnya, atas salat itu. Ini yang tadi kita baca di dalam kutipan ayat tadi, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkanlah keluargamu, ahlaka, ini istrimu, ya keluargamu, bisolati, dengan salat, wastabir, dan sabarlah olehmu alaiha, atas salat. La nas'alu, tidak minta oleh kami Allah akan kau rizkan dengan rizki, nanu, bermula kami Allah itu nazuku, akan berikan rizki oleh kami akan kau,
Wal akibatu dan bermula akibat yang baik, yang sukses, yang jaya, yang mulia itu litakwa, untuk ketakwaan. Nah ini salah satu kewajiban kepala rumah tangga itu adalah memerintahkan istri dan anak untuk sholat. Nah, ini kalau nanti juga akan ketemu babnya dalam Fitnah Syaitiniyah. Kalau ada di rumah tangga itu dalam satu keluarga itu yang tidak sholat, maka yang harus mikul dosanya selain yang bersangkutan juga adalah kepala rumah tangganya. Jadi kalau dalam keluarga ada seorang wanita udah dewasa, statusnya dia istri, tidak sholat, ya dia dosa, suaminya juga dosa. Ada anak tidak sholat, ya anak itu dosa, yang dia udah mukalaf, udah dewasa, tidak sholat, dosa. Pun juga bapaknya itu ikut dosa bila itu semua terjadi karena bapaknya tidak pernah memerintahkan anaknya itu untuk sholat. Dan yang namanya memerintah itu sampai terlaksana, bukan sekedar misalnya sholat gitu, tidak sholat cuek aja, bukan. Memerintahkan di sini sampai terlaksana. Loh kok begitu? Karena itu dalam wilayah kekuasaan. Ya, orang tua kan kuasa atas anaknya, mestinya begitu. Sabar atas perjuangan menegakkan sholat. La nasulka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu, kamilah Allah yang memberikan rizki padamu. Wal akibatu littaqwa, sedangkan akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan. Artinya siapapun yang ingin sukses dan suksesnya itu pada penghujung cerita kehidupan kita, tidak ada lain kecuali harus menjadi ahlut takwa. Tapi itu saya punya teman, punya kenalan, udah pakai takwa tapi sekarang udah sukses. Iya, mungkin sekarang, mungkin nanti. Tapi lihat ujung kehidupannya. Kalau dia tetap seperti itu, ujung kehidupannya itu akan hina, akan celaka, bahkan binasa. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada mic-nya, mana mic-nya? Mana itu kan itu? Terkait khusyuknya sholat, Ustaz. Tadi di riwayat Zainal Abidin itu kan ada kebakaran tidak menghiraukan atau tidak terpikir terlintas ketika sedang sholat. Bahkan sahabat Ali juga sama, Ustaz. Ketika kena panah dicabut panahnya ketika sholat. Tapi kita juga mendengar bahwa ketika Rasulullah sholat diduduki oleh cucunya, dia merasakan ada yang menduduki itu seperti apa kriteria kekhusyukan dalam sholat, Ustaz? Iya. Jadi kalau khusyuk sampai tataran seperti Sidina Ali yang tidak merasa pedihnya cabutan anak panah dari punggung beliau, atau Imam Ali Zainal Abidin yang tidak merasakan panasnya api yang membakar kediaman beliau misalnya, atau tempat ibadah beliau, itu sesuatu yang sifatnya itu adalah marroh, suatu kali dalam kondisi tajalli, ya, sedang menyaksikan tampaknya kebesaran Allah yang kalau dalam bacaan kita tadi itu muhal atau mustahil ketika seseorang itu menyaksikan Allah terus menyaksikan yang lain. Itu
Tetapi yang seperti ini bukan berarti tiap saat. Sebagaimana dalam kajian kita sebelumnya tentang riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau disarankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan orang-orang munafik terkait dengan fitnah ataupun gosip perselingkuhan. Kita udah baca itu. Itu bukan berarti beliau seperti itu seterusnya. Tapi kala itu beliau sedang dalam kondisi hakikat bahwa yang memberikan kepada beliau itu pembebasan dengan menurunkan ayat yang menyatakan bahwa beliau tidaklah sebagaimana yang dituduhkan oleh desas-desus di tengah masyarakat yang dihembuskan oleh kalangan munafikin. Bagi Sayyidah Aisyah kala itu hanyalah Allah gitu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ya, selain beliau memang orang tua pun memang dari sisi keimanan itu lebih sempurna, bahkan diibaratkan orang yang kedua dalam kesempurnaan iman setelah Nabi kita Muhammad. Beliau tidak begitu menyaksikan keberadaan Allah tetap, tapi melihat ya kedudukan makhluk yang menjadi jalan sampainya karunia Allah tetap juga. Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidah Aisyah kala itu tidak. Yang beliau lihat kala itu adalah Allah Subhanahu wa taala belaka. Maka beliau mengatakan, la syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sama. Dan para sahabat sekalian, kalau orang macam kita ini juga tidak akan kuat kalau tiap waktu kayak begitu. Contoh ya, sholat gitu, terus benar-benar nyambung. Itu bagi orang awam bisa kacau, bisa nangis. Sepanjang sholat nangis kan kacau itu urusan. Nanti kena aliran sesat lagi. Itu awas, jangan sholat di sana tuh. Kenapa? Gila semua kalau sholat. Mengapa? Dari takbir sampai salam nangis terus. Bercucuran air mata. Badan gemeter. Wah, pokoknya orang waras. Kalian sesat. Kan ruwet kalau gitu caranya. Nah, bagusnya mbak yang kayak gini itu pas kholwah, pas sendirian. Yang ikut torekoh itu punya zawiyah, ya ada ruangan-ruangan di pojokan ruangan rumahnya itu. Saya pernah ketika ke rumah salah seorang sepuh Darut Tauhid, beliau orang kaya tapi ikut torekoh, ya, ikut guru torekoh. Itu di rumahnya itu buat satu tempat untuk sholat yang hampir-hampir pas badan aja, kanan kiri itu ya kayak gini tuh, sehingga ketika masuk situ itu udah kayak masuk lorong apa gua atau lorong apa, intinya itu tempatnya dibuat sempit, melihat kanan mentok tembok, tembok depan tembok, di situ sholat holwat. Walaupun mungkin di sono-sono banyak orang, perhiasan macam-macam, perhiasan dini macam-macam, gitu. Kalaupun suatu saat pas sholat mau dapat karunia Allah bisa tajali misalnya, ya walaupun nangis tidak bikin apa namanya herannya orang dan sebagainya. Di sebagaimana yang kita dengarkan kutipan dewannya itu bukan berarti bahwa itu menjadi adah, ya, menjadi sesuatu yang biasa seakan-akan tiap sholat begitu, yang tidak, ya.
Rasulullah SAW sholatnya paling khusyuk, tetapi beliau juga menyadari kalau cucu beliau lagi naik ke punggungnya, wah ini cucu saya lagi naik di punggung, dilamain sujudnya, sampai beliau sudah turun baru Allahu Akbar. Wah kalau begitu khusyuknya Rasulullah kalah dong sama khusyuknya Sidina Ali. Ya. Lebay ngomong kayak begitu. Ya yang paling khusyuk ya Rasulullah. Gitu. Yang kita udah sampai juga kajiannya ya, di mana al-farkunya itu dengan al-jam'unya itu tidak bertabrakan, tapi dapat seiring sejalan. Nah itu nanti kita akan sampai pembahasannya ya. Ini belum, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga panjang umur semuanya. Allah hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa zili dhalimin bidhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.